Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu yang hadir di sini semua, hari ini telah halal seorang wanita yang selama ini dijaga jaraknya, dicintai hanya lewat hatinya, nanti malam bisa dicintai lewat fisiknya. Amin. Yang disampaikan tadi penghulu, nanti malam jangan begadang ya, biarkan yang begadang, yang penganten. Rumahnya tembok apa triplek? Tembok. Di lantai atas, di lantai bawah tidurnya? Di bawah. Alhamdulillah ya Bu. Jadi hari ini saya ingin memberikan nasihat muhasabah bagi seorang anak yang telah diberikan kepada seorang laki-laki. Bagaimana sahabat saya Bang Minca, anaknya yang dahulu dibesarkan, seorang ibu telah melahirkan bertumpah darah, bertaruh nyawa, membesarkan dengan segala apa yang dicintainya. Waktu sekolah mungkin terjadi ekonomi yang kurang bagus, seorang ibu, seorang ayah rela jual hartanya, jual barang demi anaknya. Hari ini diserahkan seorang anak yang dibesarkannya oleh seorang laki-laki. Di dalam kehidupan kita bisa durhaka dengan 3 hal. Apa itu 3 hal? Yang pertama orang tua kandung, yang kedua adalah orang tua mertua, yang ketiga adalah guru. Orang tua kandung kenapa membuat kita durhaka? Orang tua yang telah melahirkan kita bertumpah darah, bertaruh nyawa, itu bisa membuat kita durhaka. Mertua pun sama, durhaka kita kepada mertua, maka kita bisa durhaka pula. Kenapa? Mas Rian hari ini dengan mas kawin hanya beberapa rupiah, hanya beberapa gram, diberikan anak oleh seorang ayah yang selama kecilnya disayang-sayang, dieman-eman. Apabila sudah tidak mencintai istrinya, jangan dipukul, karena seorang ayah tidak pernah memukul. Maka apabila tidak cinta, kembalikanlah kepada orang tuanya. Kepada seorang anak yang sudah menikah, sayangnya, cintanya kepada orang tua jangan berubah. Kenapa? Seorang laki-laki redo dan baktinya sampai mati tetap kepada orang tuanya. Saya ambil contoh sedikit. Siapa yang tidak kenal Alqamah, seorang sahabat Nabi yang ibadahnya diakui oleh Nabi, tatkala mau meninggal dunia tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Maka apa yang terjadi? Nabi tidak cek bagaimana ibadah sholatnya, Nabi tidak cek bagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, karena Nabi tahu Alqamah adalah seorang ahli ibadah. Maka ditanyalah, apakah masih ada seorang ibu? Masih. Kenapa? Ditelusuri, ternyata Alqamah waktu dia bujangan begitu sayangnya kepada orang tuanya, lalu selepas menikah sayangnya teramat sayang kepada istrinya, sampai-sampai kasih sayang kepada ibunya terlupakan. Jadi Mas Rian dan Mbak Sarah walaupun sudah menikah, sayang dan bakti ke orang tua jangan pernah lalai. Kenapa? Keridhaan Allah tergantung ridho orang tua. Ujian berbakti yang paling besar adalah tatkala kita sudah menikah. Tahu kenapa sebabnya? Karena apabila kita sudah menikah, terlalu fokus terhadap sayangnya kepada istri, terlalu fokus sayangnya kepada anak, sehingga melalaikan kita sayang kepada orang tua kita. Itu yang membuat hati orang tua kecewa. Kenapa anakku yang aku lahirkan, aku besarkan, aku rela berangkat pagi pulang malam, sementara dia sudah menikah, telepon tidak pernah, berkunjung tidak pernah, habis waktu untuk mencintai istrinya, sehingga jangan sampai membuat hati orang tua kesel dan mangkel. Walaupun sudah menikah, tetaplah berikan waktu kepada orang tua. Sarah walaupun sudah menikah, ingat ibumu dulu yang melahirkan kamu, bertaruh nyawa, bertumpah darah, ayahmu rela berangkat pagi pulang malam demi membiayai kamu. Maka tatkala kamu nikah, demi Allah, baktimu jangan pernah berkurang dengan orang tuamu. Ada sebagian maaf, seorang perempuan ingin pulang kampung dilarang oleh laki-laki. Seorang perempuan ingin bakti kepada orang tua dilarang oleh laki-laki. Demi Allah,
Durhakanya seorang perempuan ditanggung oleh durhakanya seorang laki-laki yang melarang. Nanti seandai kata lebaran, jangan pernah melarang istrinya untuk bertemu dengan ayahnya. Memang surga seorang anak apabila belum menikah kepada orang tuanya, tapi surga seorang wanita apabila sudah menikah kepada laki-lakinya. Kenapa? Hari ini terlepaslah beban dosa dari seorang ibu dan ayah, berpindah kepada seorang suami, yaitu laki-laki. Maka biarkan Mas Rian apabila istrinya ingin berkunjung, istrinya ingin main ke rumah ayahnya, ke rumah ibunya yang telah melahirkan, jangan pernah dilarang. Memang seandai kata dilarang, seorang wanita harus nurut kepada suami. Tapi ingat, niat seorang wanita ingin berkunjung berbakti kepada orang tua dilarang. Seorang wanita tidak durhaka kepada orang tua, tapi durhakanya seorang wanita ditanggung oleh seorang laki-laki. Hari ini telah kita saksikan bahwasanya saking cintanya ayahanda dari Ibu Sarah menyerahkan anaknya dan diamanahkan untuk disayang dan dinafkahi, jangan sampai disakiti. Betul? Ada ungkapan Rasulullah mengatakan, apabila Fatimah tersakiti maka dia menyakitiku. Apabila Mas Rian menyakiti Sarah, maka orang tua pun akan tersakiti. Maka jangan pernah menyakiti seorang wanita, maka orang tuanya pun tidak akan redho. Mas Rian sebagai kepala rumah tangga senantiasa ajarkan istrinya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dalam urusan sholat. Karena apabila kita memperbaiki sholat, Allah akan perbaiki segala urusan kita. Rumah tangga menjadi barokah apabila yang menjalin rumah tangga taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, begitu saja nasihat dari saya. Ingat, jangan pernah menjadikan diri kita sebagai kepala rumah tangga melarang seorang wanita ingin berkunjung, ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Mbak Sarah yang selama ini tinggal sama ibunya harus berpisah tinggal dengan suaminya. Kalau mantu yang baik adalah kalau bawa oleh-oleh, saran saya nih ya, saran saya, karena saya punya prinsip, saya mencintai istri saya, maka saya harus lebih mencintai orang yang telah melahirkan istri saya. Itu prinsip saya, Pak. Kenapa? Saya mencintai istri saya, betul, tapi saya lebih mencintai orang yang telah melahirkan istri saya. Jadi nanti kalau Mas Rian habis pergi-pergian bawa tentengan, jangan tawarkan kepada istrinya dulu, tawarkan kepada mertuanya dulu yang telah melahirkan istrinya. Ayah mau nggak? Kalau ayah sudah ambil, baru sisanya buat istrinya. Itu yang betul. Kesalahan kita adalah di saat kita menikahi istri kita, yang terbaik buat istrinya, sisanya buat orang tua atau buat mertuanya. Itu yang salah, hadirin rahimakumullah. Bikin orang tua bangga, bikin mertua bangga. Dia akan berkata, ya Allah Rabb, terima kasih Engkau berikan kepada hamba mantu yang luar biasa berbaktinya. Kalau mertua udah bangga dan senang, maka insya Allah rezeki akan kebuka bagaikan lautan. Jangan kayak orang-orang di sana, setelah menikah orang tua tidak dihiraukan, orang tua tidak diberi yang terbaik. Jangan sampai, hadirin rahimakumullah. Karena bakti kepada mertua sama saja bakti kepada orang tua, tidak ada kata berbeda, hadirin rahimakumullah. Siap kira-kira begitu? Oke, saksi ya. Sekarang saya tes. Ini hanya saran saya. Kalau saya pribadi, saya cinta dengan istri saya, tapi saya lebih cinta kepada orang yang telah melahirkan istri saya. Orang tua kenal kita dari janin, sementara istri kita, pasangan kita kenal kita sudah dewasa. Layakkah kemuliaan itu diberikan kepada yang kenal kita sudah dewasa? Maka Mas Rian, jadikanlah sebagai mantu yang membanggakan mertua. Sama Sarah juga sama nanti. Seandai kata Sarah pergi-pergian, tiba-tiba dijumpai mertuanya sedang main, jangan kasih tentengan kasih tentengan sama mertuanya. Maka nanti mertua pulang kampung, dia akan cerita kepada orang sekampung bahwasanya saya punya mantu begitu sayang kepada saya. Emang kenapa Pak ngomong kayak gitu? Saya saksi, saya mantu saya habis pergi-pergian dikasih makanan dulu saya. Bangga gak Pak? Ingat,
Kalau orang tua dan mertua sudah bangga, maka begitu mudahnya dalam kehidupan kita. Segala apapun akan menjadi ridho Allah kalau dua manusia ini sudah ridho. Hadirin rahimakumullah. Maka jangan perhitungan, jangan pelit sama mertua, orang tua sama mertua. Baik, itu saja mungkin ujangan dan nasihat saya. Kenapa ini saya sampaikan? Terkadang suka sering lupa orang setelah terlalu sayang sama istri, lupa sayang sama orang tua. Baik, begitu saja. Akhiru kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.